Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 12 ya, di bulan September 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys, apalagi di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung aja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan yang cukup lumayan ya, di 3,03%, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Dimana kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam untuk Bitcoin ini mengalami penurunan di 2,7% ya. Ini cukup lumayan banget guys. Disusul oleh Ethereum lebih buruk ya di 4,02%, kemudian untuk BNB di 3,42% untuk penurunannya. Bahkan untuk SRP turun di 5%, dan untuk Lido DAO juga mengalami penurunan yang cukup parah ya. Dan juga Arbitrum juga sama guys. Kalau kita lihat di sini untuk Lido DAO dalam waktu 7 hari mengalami penurunan yang cukup lumayan guys. Kemudian untuk Arbitrum turunnya hari ini cukup dalam di 10% ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi pada altcoin ini lebih buruk ya kalau kita bandingkan dengan perubahan yang terjadi pada Bitcoin guys. Oke, selanjutnya ya, kalau kita lihat perubahan yang terjadi dalam pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat dari chart di sini guys. Untuk time frame daily terlihat di sini ya, kemarin mengalami penurunan yang cukup lumayan dalam guys. Dan kalau kita lihat di sini sempat menyentuh di harga sekitar 24.900-an, dan sesuai dengan rekomendasi DCA yang kita sudah sampaikan kemarin ya, di harga sekitar 25.000 berarti sudah tersentuh ya, dan juga udah open posisi, dan sekarang pasti sudah profit guys. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sudah mengikuti saran kita kemarin untuk DCA, kita ucapkan selamat ya. Dan kalian pantau ya pergerakan harga Bitcoin ini untuk beberapa hari ke depan atau mungkin minggu ke depan ya. Ini tampaknya akan sangat volatile sekali karena ada beberapa event yang mungkin akan sangat berpengaruh ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini. Salah satunya adalah rapat FOMC guys, yang akan menentukan apakah The Fed akan menaikkan suku bunga lagi atau enggak guys. Jadi untuk beberapa hari ke depan kita mesti hati-hati guys. Oke, kita langsung saja ya melihat kenapa atau apakah yang menyebabkan harga Bitcoin kemarin ini turun guys. Kalau kita lansir dari salah satu harian ya, seperti di harian The Block di sini diinformasikan bahwa harga Bitcoin ini jatuh karena pasar mempertimbangkan kemungkinan penjualan kripto oleh FTX guys. Jadi harga Bitcoin sempat turun di bawah $25.000 ya pada hari Senin kemarin untuk pertama kalinya dalam hampir 3 bulan terakhir ya, di tengah erosi kepercayaan terhadap aset digital. Dan yang paling utama adalah antisipasi di antara para investor bahwa bursa yang bangkrut yaitu FTX ini mungkin akan mendapatkan persetujuan ya dari pengadilan bahwa pada hari Rabu untuk memulai melikuidasi guys kepemilikan aset kripto yang tersisa. Jadi, dokumen pengadilan yang mengungkapkan keinginan untuk melikuidasi aset kripto senilai $100 juta per minggu, kata kepala riset Dutch Digital Asset Andre Dragos kepada The Block, di mana pada April 2023 FTX memiliki aset kripto senilai sekitar $3,4 miliar guys. Dari jumlah tersebut ya, FTX memiliki sekitar $560 juta dalam bentuk Bitcoin menurut pengajuan pengadilan. Dragos juga menambahkannya bahwa likuidasi FTX pada akhirnya dapat diperkirakan sebagian besar saat ini, meskipun dia menambahkan bahwa masih ada ketidakpastian yang meningkat seputar kepemilikan kripto FTX di bursa pihak ketiga. Rencana bursa yang bangkrut untuk menjual dan melakukan lindung nilai aset kripto ke dalam mata uang fiat dijadwalkan akan dibahas ya pada sidang pengadilan pada hari Rabu nanti 13 September guys, berarti besok ya. Dimana harga Bitcoin turun 2,2% hari ini selama satu hari terakhir menjadi $25.120 ya. Ini menurut data dari CoinGecko. Dan Dragos ini menggarisbawahi bahwa potensi aksi jual dari FTX ini jika digabungkan dengan indikator lain yang sudah relatif bearish dapat memperkuat tekanan turun pada Bitcoin guys. Dan dia menunjuk pada data on-chain yang menunjukkan penurunan volume perdagangan Bitcoin baik untuk aktivitas spot maupun derivatif. Hal ini sejalan dengan data dari The Block yang melacak ya rata-rata pergerakan 7 hari dari volume spot harian yang turun di bawah $10 miliar untuk pertama kalinya sejak November 2020 guys. Dragos juga menyatakan bahwa volume perdagangan perpetual dan juga futures terus relatif rendah guys.
Faktor lain yang menambahkan tekanan turun adalah kemungkinan divestasi dari hedge fund kripto yang tampaknya masih sedikit berlebihan berdasarkan analisis kami ya, kata Dragos, dan dia menyatakan penurunan likuiditas untuk makro yang sebagian besar disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter bank sentral juga menambah faktor penurunan dengan penyusutan terus-menerus dalam kapitalisasi pasar stablecoin yang mengindikasikan lebih sedikit bubuk kering atau dry powder yang tersedia ya untuk berinvestasi dalam aset kripto seperti Bitcoin ini guys. Lebih lanjut yang diinformasikan dari harian Trustnotes, FTX memegang 3,4 miliar dolar ya dalam kripto dan mencari izin untuk menjualnya. Di mana mantan bursa kripto yang bangkrut yaitu FTX senilai 3,4 miliar dolar kepemilikan aset digital, termasuk lebih dari 1,1 miliar dolar di Solana guys. Dimana kepemilikan terbesar kedua mereka adalah Bitcoin sebesar 500 juta dolar pada harga 31 Agustus kemarin, sementara Ethereum mencapai 192 juta dolar guys. Terlihat ya dari data di sini ya untuk bagannya. Selain itu, perusahaan yang bangkrut tersebut memiliki 41 juta dolar ya dalam bentuk wrap Bitcoin dan 37 juta dolar dalam bentuk wrap ETH serta 118 juta dolar ya dalam bentuk SRP dan sisa sekitarnya 1 miliar dolar dan sisanya sekitar 1 miliar dolar dalam 400 kripto dan token lainnya guys. Dalam sidang yang akan diadakan pada hari Rabu nanti, pengadilan akan diminta izin ya untuk menjual aset-aset ini untuk melindungi dari resiko volatilitas. Galaxy Asset Management akan digunakan untuk melakukan penjualan selain strategi lindung nilai dan bahkan mempertaruhkannya guys. Dalam rencana yang diajukan ke pengadilan, penjualan akan dibatasi hingga 50 juta dolar ya untuk minggu pertama, kemudian 100 juta dolar pada minggu-minggu berikutnya, dengan keleluasaan untuk menjual hingga 200 juta dolar per minggu guys. Pada tingkat yang diusulkan itu ya, seluruh 3,4 miliar dolar akan dihapus dalam waktu 7 bulan ke depan ya, tepat pada waktunya untuk membagi 2 pada bulan April. Tidak seperti Mt. Gox yang akan mengembalikan sebagian besar kepemilikannya dalam bentuk kripto, likuidasi FTX akan memberikan dolar kepada para kreditor jika pengadilan menyetujui penjualannya guys. Kreditor sejauh ini telah mengklaim 16 miliar dolar dengan perkiraan dalam presentasi oleh wali amanat yang menunjukkan total klaim dapat mencapai sekitar 25 miliar dolar ya pada batas waktu yang diajukan pada 29 September 2023. FTX memiliki total aset sekitar 7 miliar dolar termasuk uang tunai, kripto, dan kepemilikan lainnya, dan oleh karena itu kreditor akan menerima kurang dari 50% dalam jumlah dolar. Karena kreditor memegang berbagai jenis kripto dalam jumlah yang berbeda dan beberapa di antaranya bukan kreditor kripto tetapi lebih banyak entitas, maka rencana sederhana untuk mengembalikan kripto dalam kripto mungkin tidak akan berhasil karena bursa jelas memiliki SOL atau token SOL ya, lebih banyak daripada aset lainnya. Tetapi tidak semua dari sekitar 36.075 kreditor memiliki Solana. Jadi mereka berencana untuk mengubah semuanya menjadi dolar dan mengembalikan fiat, sebuah proses yang dapat meningkatkan kerugian karena slip guys. Di sini juga di-reveal ya untuk kepemilikan dari portofolio FTX sesuai yang dilansir dari harian Bitcoin Systemi. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi tentu saja kabar ini membuat kepanikan ya di market yang membuat harga Bitcoin khususnya ini turun, bahkan beberapa altcoin ini turunnya tajam banget ya, contohnya seperti Arbitrum guys yang turunnya cukup dalam jadi 10%-an. Dan kita tunggu aja kira-kira nanti di hari Minggu apakah disetujui oleh persidangan atau enggak, karena efeknya kemungkinan ini bakal lumayan dalam juga ya, meskipun tidak akan secara serentak untuk penjualannya, ada beberapa tahap, tapi setidaknya ini akan menjadi trigger yang buruk ya bagi kelanjutan ataupun perkembangan harga dari Bitcoin ataupun altcoin juga guys. Jadi kita akan nantikan keputusan nanti seperti apa dan kita akan informasikan kepada teman-temannya ya. Jadi kalian tetap stay tune, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Selain itu dikabarkan juga ya dari harian Bitcoin Systemi juga bahwa instruksi untuk me-withdraw uang Anda yang disampaikan oleh pertukaran Bitcoin Coinbase guys. Nah ini menarik juga ya. Jadi Coinbase sebagai bursa mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan berhenti melayani para penggunanya di India.
Coinbase sebagai bursa mata uang kripto terbesar di Amerika mengatur aktivitasnya di negara-negara di luar Amerika Serikat, di mana pada saat ini Coinbase mengatakan dalam sebuah email bahwa mereka akan berhenti melayani penggunanya di India, guys. Jurnalis Cina Wu Blockchain menulis dalam postingannya bahwa Coinbase mengatakan bahwa mereka akan berhenti menyediakan semua layanan perdagangan kepada pengguna di India setelah 25 September. Menurut TechCrunch dan Economic Times, dalam sebuah email kepada para penggunanya di India, Coinbase memberitahu mereka bahwa semua layanan perdagangan akan dihentikan setelah 25 September dan bahwa mereka menarik semua uang dari akun mereka pada tanggal tersebut. Selain itu ya, menyatakan bahwa pengguna baru tidak diizinkan untuk mendaftar di bursa, guys. Coinbase menyarankan pengguna untuk mengunduh Coinbase Wallet alih-alih membuka akun baru. Dalam sebuah email kepada pelanggan Coinbase, dia menulis ya, bahwa mereka itu menghubungi Anda untuk memberitahu Anda bahwa mereka akan menghentikan semua layanan Coinbase Retail yang terkait dengan akun yang Anda tentukan ya, dan menonaktifkan akses ke akun retail yang tidak lagi memenuhi standar baru mereka ya untuk layanan tersebut, guys. Dana pengguna yang terpengaruh oleh keputusan ini akan tetap aman bersama mereka dan nasabah akan dapat menarik saldo mereka ya dan mengirimkannya ke penyedia layanan kripto lainnya hingga 25 September mendatang, guys. Seorang juru bicara Coinbase yang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kami berhenti mengizinkan pendaftaran pengguna baru untuk produk pertukaran kami di India pada Juni 2023. Kami memiliki pusat teknologi yang kuat di negara ini dan menawarkan produk langsung termasuk wallet Coinbase, di mana kami berkomitmen untuk India dalam jangka panjang dan akan terus memperluas kehadiran kami di pasar yang penting ini. Kami terus mencari cara untuk memberdayakan diri kami sendiri, guys, kata seorang juru bicara Coinbase tersebut. Dan tentu saja ini buruk ya bagi kelanjutan untuk Coinbase khususnya di India, guys, dan kita tunggu aja kira-kira apakah keputusan ini akan benar-benar diambil atau memang akan ada perubahan lagi, guys. Kita akan update lagi ya nanti. Selain itu ya, sehubungan dengan keadaan market yang masih belum bisa dibilang stabil ya, sesuai yang dilaporkan dari harian CoinDesk bahwa perusahaan perdagangan ini juga menyetor jutaan Bitcoin, Ethereum dan juga token ARB atau Arbitrum ya ke bursa karena penjualan kripto mengintensifkan. Jadi Bitcoin turun ke level terendah 3 bulan pada hari Senin dan Ether jatuh ke level terlemah ya sejak Maret kemarin, di mana Jump Trading, Wintermute dan Abraxas Capital mendepositkan sejumlah besar Bitcoin, Ethereum dan juga token ARB atau Arbitrum ya ke bursa kripto selama akses jual pasar kripto pada hari Senin. Ini berdasarkan data blockchain menunjukkan, guys. Manajer aset Abraxas Capital mentransfer sekitar 14.130 Ethereum senilai sekitar 22,5 juta dolar ke Bitfinex dalam 2 transaksi. Firma analitik blockchain Arkham Intelligence mencatat dalam sebuah postingan X, pembuat pasar utama Jump Trading mengirim hampir 236 Bitcoin senilai 5,9 juta dolar ke Binance dalam 1 kali angsuran. Look On Chain juga mencatat bahwa Wintermute sebagai pembuat pasar besar lainnya atau AMM ya, menyetor lebih dari 3,3 juta ARB, menyetor lebih dari 3,3 juta dolar dalam bentuk ARB ke Binance selama 8 jam terakhir ini, guys. Pedagang yang lebih kecil mengikuti manuver on-chain dari pedagang institusional besar ya, karena mereka dianggap memiliki informasi yang baik dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar, dan mengirim token ke bursa mungkin menandakan niat untuk menjual, guys, tetapi juga bisa menjadi bagian dari pelaku pasar yang memindahkan dana ke bursa yang berbeda untuk menyediakan likuiditas. Transfer hari ini terjadi ketika pasar kripto turun tajam ya karena kekhawatiran tentang pertukaran kripto FTX yang berpotensi melepaskan simpanan aset digital senilai 3,4 miliar dolar. September adalah bulan yang bergejolak secara historis untuk aset digital, dengan Bitcoin mencetak keuntungan negatif setiap tahun sejak 2016. Ini berdasarkan data dari CoinGlass, dan Bitcoin hampir tidak bertahan di atas level 25.000 dolar ya semalam. Kemudian Ethereum juga turun, bahkan ARB ini memimpin untuk penurunannya di antara mata uang kripto utama ya, merosot 11% guys pada hari itu. Jadi kabar untuk penjualan yang akan dilakukan oleh FTX ini mungkin membuat kekhawatiran juga ya bagi para investor besar, guys, dan ini terbukti dari beberapa transaksi yang terjadi. Dan apakah ini akan berlanjut, guys? Kita akan pantau lagi, guys, dan kita akan informasikan sama teman-teman semua, sehingga nanti juga teman-teman bisa mengambil antisipasi ya untuk hal-hal yang mungkin tidak diinginkan pada saat persidangan FTX nanti di hari Rabu, guys. Meskipun demikian ya, beberapa analis juga berpendapat seperti yang dilansir dari harian Finboard, di mana di sini diinformasikan analis kripto memprediksi ya untuk fake pump
atau pompa palsu ya untuk Bitcoin sebelum penurunan besar guys. Jadi ada kenaikan ataupun harga yang melonjak secara signifikan di Bitcoin yang dibilang ini palsu ya sebelum penurunan besar guys. Dan apakah yang dimaksud fake pump itu adalah beberapa hari yang lalu itu? Kalau kalian lihat di pergerakan chartnya ya, kalian bisa cek sendiri guys. Nah di sini ya diinformasikan Bitcoin ini bisa jadi siap untuk mengejar tekanan singkat ke zona harga $27.000 ya dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut analisis likuiditas dan perilaku pembuat pasar oleh seorang pedagang kripto terkenal di X, dan pompa jangka pendek yang diharapkan ini akan mengantisipasi peristiwa likuidasi besar-besaran hingga di bawah $24.000 ya untuk Bitcoin guys. Khususnya analis kripto yang sama yang mengelola akun Cryptneufo ini telah menunjukkan ya tingkat keakurasi yang tinggi dalam analisis teknikal perdagangannya, seperti yang terlihat dalam prediksi terakhir yang dilaporkan tentang penurunan palsu untuk harga Bitcoin sebelum tekanan singkat yang dibuat pada 28 Agustus kemarin guys. Ketika pasar uang kripto terbangun dengan kerugian pada 11 September, trader ini percaya bahwa hal yang sebaliknya akan terjadi dari analisis terakhirnya, dengan para pelaku pasar Bitcoin bersiap untuk memompa palsu ya atau fake pump ke $26.900 sebelum penurunan lebih lanjut untuk melikuidasi posisi buy di zona harga $24.000 dan kemungkinan akan turun serendah $23.000 guys. Saat ini Bitcoin diperdagangkan dalam persegi panjang support harga yang digambar oleh analisis pada hari Minggu kemarin. Kalian bisa cek di sini. Menariknya ya, penurunan ini telah diumumkan oleh Cryptneufo sejak prediksi terakhir yang dia laporkan ya. Dan trader ahli ini percaya bahwa para pelaku pasar dan para paus Bitcoin telah bersiap-siap untuk mencapai target harga di bawah $24.000 selama beberapa minggu. Semua hal dipertimbangkan, kemampuan aset digital untuk memenuhi ekspektasi analis di atas akan bergantung ya pada perkembangan lebih lanjut terkait Bitcoin serta sentimen umum tentang landscape kripto dan makroekonomi yang lebih luas guys. Di mana minggu ini diperkirakan akan menjadi minggu yang bergejolak tinggi ya di tengah data CPI Amerika Serikat dan putusan pengadilan kepailitan Delaware tentang likuidasi FTX, dan keduanya pada tanggal 13 September guys. Nah, ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana, apakah analisis dari para trader ini terbukti atau enggak. Kita lihat beberapa hari ke depan guys, karena banyak sekali event-event yang bisa dibilang akan men-trigger ya harga Bitcoin ini akan kemana, dan ini cukup menarik untuk diikuti guys. Selanjutnya mungkin bisa dibilang kabar buruk ya, seperti yang dilansir dari harian Bitcoin System juga ya, dimana di sini perusahaan keamanan cryptocurrency mendeteksi masalah dengan kontrak token Lido DAO guys, dengan kodenya LDO ya. Perusahaan keamanan mata uang kripto Slowmiss menyatakan dalam pernyataannya bahwa mereka mendeteksi adanya masalah dalam kontrak token LDO, dan kecatatan keamanan dalam kontrak token LDO baru-baru ini digunakan oleh peretas untuk melakukan serangan setoran palsu di bursa guys. Menurut peringatan keamanan yang dikeluarkan oleh perusahaan keamanan mata uang kripto Slowmiss, menurut mereka kontrak token LDO tidak mengikuti standar ERC20 yang menyatakan ya bahwa transaksi transfer harus gagal jika pengirim tidak memiliki dana yang cukup. Sebaliknya, ia hanya mengembalikan false sebagai hasilnya tanpa memicu pembalikan transaksi pada kontrak token LDO. Ini berarti ya bahwa pengguna yang jahat dapat mentransfer lebih banyak token LDO ke bursa daripada yang sebenarnya mereka miliki. Dan bursa mungkin tidak mendeteksi kesalahan tersebut dan mengkredit akun pengguna dengan jumlah yang salah. Pengguna kemudian dapat menarik token lain dari bursa menggunakan saldo yang salah tersebut guys. Slowmiss merekomendasikan beberapa tindakan untuk bursa dan platform lain yang mengintegrasikan token LDO untuk mencegah serangan tersebut ya. Dan ini termasuk ketika melakukan deposit token, memeriksa tidak hanya keberhasilan atau kegagalan transaksi, tetapi juga nilai pengembalian dari kontrak token. Selanjutnya juga termasuk melakukan analisis komprehensif terhadap kode kontrak token sebelum mengintegrasikan token baru, terutama yang tidak sesuai dengan standar ERC20. Kemudian selanjutnya melakukan audit kode dan pemeriksaan keamanan secara teratur untuk memastikan ketahanan dan keamanan sistem guys. Dan di sini masih belum ada tanggapan resmi ya dari LDO itu sendiri, apakah benar atau enggak. Tapi setidaknya dengan adanya data dari Slowmiss ini ya, buat teman-teman yang mungkin mempunyai aset di LDO ini agak segera diamankan dulu ya. Ya, untuk berjaga-jaga aja kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan guys.
Oke. Dan untuk informasi yang terakhir guys, masih dari Bitcoin Systeme, di mana PayPal ini meluncurkan fitur yang memungkinkan pengguna membayar dengan mata uang kripto guys. Nah ini menarik ya. Jadi raksasa pembayaran online global PayPal telah mengumumkan sebuah fitur baru ya, yang akan memungkinkan para pedagang Web3 untuk menerima pembayaran mata uang kripto dari para pelanggannya di Amerika Serikat. Fitur yang disebut dengan PayPal On and Off Ramps ini merupakan integrasi dengan layanan PayPal yang sudah ada, yang memungkinkan konsumen Amerika Serikat untuk membeli dan menjual mata uang kripto yang didukung oleh PayPal. PayPal On dan Off Ramps akan memungkinkan wallet, decentralized apps, dan pasar NFT untuk mengintegrasikan dengan platform pembayaran PayPal ini, memberikan pelanggan cara yang cepat dan mulus untuk membeli dan menjual kripto di Amerika Serikat. Dan fitur ini juga akan mendapatkan manfaat dari manajemen penipuan, tolak bayar, dan kontrol serta alat keamanan PayPal. Menurut PayPal, pedagang Web3 dapat memanfaatkan fitur ini dengan menghubungkan ke pengalaman pembayaran PayPal yang andal dan pengembangan basis pengguna mereka guys. Selain itu, pengguna dompet kripto ini di Amerika Serikat dapat mengkonversi kripto mereka ya ke USD secara langsung ya dari dompet mereka ke saldo PayPal mereka, sehingga mereka dapat berbelanja, mengirim, menyimpan, atau mentransfer ke bank atau kartu debit mereka guys. Untuk PayPal On dan Off Ramps sekarang ini tersedia untuk pedagang Web3 dan tersedia di MetaMask serta ekstensi browser yang paling populer guys. Jadi untuk sekarang mungkin belum tersedia ya untuk pelanggan di Asia, masih di Amerika saja guys ya. Dan kalau memang nanti ini berkembang pesat, kemungkinan juga akan merambah ke negara-negara lain. Dan kita tunggu aja guys, kira-kira nanti seperti apa implementasinya ya. Oke. Jadi untuk sementara ini dulu guys untuk informasi hari ini. Kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.